peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum, Yang Mulia. Sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Putri Chandrawati tak visum usai diduga alami pelecehan seksual, hakim, saudarakan dokter. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Majelis Hakim mempertanyakan mengapa terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Putri Chandrawati tidak melakukan visum saat mengklaim terjadi pelecehan seksual di Magelang. Memang saudara tidak melakukan visum, betul? Tanya hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Putri Chandrawati kemudian menjawab, saya tidak pernah melakukan visum. Hakim kembali bertanya, apakah setelah peristiwa penembakan Brigadir J, Putri tidak juga melakukan visum atau pergi ke dokter? Untuk visum saya tidak, kata Putri Chandrawati. Hakim kemudian mencecar Putri Chandrawati perihal kemungkinan buruk yang terjadi dalam masa sindrom pramenstruasi, PMS, apabila benar peristiwa pemerkosaan terjadi. Apalagi, latar belakang pendidikan Putri sebagai seorang dokter, hakim menilai tak sewajarnya terdakwa mengabaikan prosedur kesehatan pasca terjadinya pelecehan seksual yang bahkan dianggap perkosaan tersebut. Persidangan sebelumnya kami juga dinyatakan, di keluarga saudara ini proks sangat tinggi, bahkan datang harus swab PCR, kata hakim. Sehingga kami melihat bahwa saudara punya standar proks yang sangat tinggi, tetapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu, kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak periksa diri, tanya hakim. Putri Chandrawati kemudian berkilat tidak bisa berpikir dengan jernih ketika mengalami pelecehan seksual tersebut. Kemudian, Putri memilih untuk menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya sambil menangis dan tak menjawab mengapa visum tak dilakukan. Yang Mulia, sebenarnya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tak bisa berkata apa-apa, karena saya bingung dan malu dengan apa yang terjadi pada saya, dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya, kata Putri sambil menangis. Diketahui, Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar pada Rabu ini. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Dalam dakwaan disebutkan, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022.
Ferdy Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah dinasnya di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Akibat perbuatannya, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, bagaimana menurut kalian?